Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di MotoGP 21 dan hari ini kita udah kembali lagi di MotoGP Karir bersama Asep Surasep dan kita bergabung dengan Aprilia agar bisa mengendarai RSGP. Nah, kenapa kita gabung sama Aprilia? Karena gue sendiri pengen rasain gimanakah sensasi dari Maverick Viñales yang lagi rame di Aprilia. Ya sekalian kita hitung aja untuk bisa ngebantu si Espargaro untuk naikin derajat dari Aprilia di tim championship dan juga di tim konstruktor. Karena seperti yang kalian lihat di karir musim lalu bahwa Alex Espargaro dia berjuang sendiri cuy dengan Aprilia untuk top 10. Afternoon and welcome to the Losail Circuit in Qatar. Dan akhirnya sampailah kita di sirkuit Qatar Losail di Qatar Grand Prix. Hari ini kita ngelakuin sesi satu karena kemarin di sesi praktis kita nggak bisa untuk tembus cuy. Kita agak susah sama setup motor ini karena di samping motor ini masih belum maksimal, apalagi pengembangannya nggak ada sama sekali ya. Ya kita bakal mulai dari awal, bakal susah. Apalagi ini RSGP yang emang dananya nggak sebanyak tim besar kayak Honda dan juga Yamaha atau mungkin bahkan Ducati. Jadi semoga hari ini kita bisa ngebawa Aprilia untuk bangkit kembali karena kita harus ngebantu Alex Espargaro bertarung di depan di top 10 dan juga untuk bahwa Aprilia berada di puncak tertinggi untuk tim championship. Semoga aja bisa terlaksana cuy. Amin amin amin. Oke deh dia. Sesi Q1 bagi Asep Surasep akan dimulai di seri perdana yaitu Qatar Grand Prix 2021. Akankah Aprilia membangkitkan lagi posisinya ke depan dan memuncaki klasemen cuy? Semoga aja bisa karena kita butuh perjuangan banget agar bisa berada di puncak. Sebenarnya target kita di musim ini bersama Aprilia nggak setinggi itu sih. Kita di musim kali ini sebenarnya itu cuma pengen aja ngebantu Alex Espargaro dan juga Aprilia agar bisa bersaing di klasemen. Karena kalau kita lihat sendiri Aprilia musim lalu itu di waktu kita karir sama Ducati Aramco itu Aprilia dia berjuang sendiri cuy di top 10. Bayangin aja Alex Espargaro dengan Aprilia berjuang sendiri mati-matian. Maka dari itulah kita mulai ada pikiran untuk ngebantu, karena kalau misalkan kita ngebantu Espargaro yang ada di top 10 terus-terusan, kemungkinan kita bisa membawa Aprilia untuk berada di puncak klasemen tim. Jadi kita hari ini nggak memiliki target untuk juara dunia. Yang penting kita bisa ngebantu Alex Espargaro untuk poin tim. Intinya hari ini kita nggak terlalu ingin untuk menang ya. Penting kita bisa ngelakuin tim order atau kerjasama untuk tim kita. Oke, sektor 2 0,180 yang berarti kita masih belum bisa untuk tembus gigi 2 karena kita butuh waktu yang cepat. Kita kemarin di praktis kayak ngalami masalah banget, mulai dari trouble engine hingga yang lainnya, benar-benar parah banget dah. Oke, akhir dari Q1 dan kita meraih, yes. Gak disangka cuy, kita bisa cepat di trek lurus, yang berarti kita ada kemungkinan nanti kalau battle di race-nya kita ada peluang atau momentum di trek lurus. Karena di tikungan di akselerasi kita benar-benar kalah banget dah pokoknya. Dan hari ini kita udah bisa tembus ke Q2, yang berarti kita udah bisa paling lambat di sini kita hanya bisa untuk start dari P12. Tapi kalau kita bisa ngebut ya kenapa kita nggak terusin gitu kan? Oke, langsung aja. Hari ini ada Alex Espargaro di sesi Q2, luar biasa. Seperti yang kita duga, Espargaro bakal juga tampil kuat di musim kali ini bersama Aprilia di sini atau RSGP dengan karirnya si Asep Surasep. Oke, here we go. Usai sudah sesi kualifikasi kedua, hari ini kita bakalan start dari posisi ke-8 dan kita hari ini bersama Alex Espargaro masuk di zona top 10, yang berarti kita ada kemungkinan untuk bisa podium di sini bersama Alex Espargaro. Semoga aja usaha kita bisa berjalan dengan mudah, meskipun kayaknya nggak bakal semudah itu.
The spotlights that light up the Losail circuit are on, and any moment now, the MotoGP bikes will be revving their engine. Dimana kita di sesi race untuk MotoGP Qatar seri perdana MotoGP karir. Dan hari ini Fabio Quartararo yang di dunia nyatanya dia lagi kokoh banget di puncak klasemen dan udah siap untuk mengunci gelar dunia. Nah, dengan jarak poinnya sangat jauh, kemungkinan Fabio Quartararo bakal menjadi juara dunia di musim 2021. Dan hari ini Aprilia RSGP bersama Asep Surasep sudah kembali comeback nih. Kita hari ini bakal berjuang banget agar bisa ngebawa dua Aprilia untuk masuk ke top 5. Karena kita hari ini udah masuk ke top 10, yang berarti kita ada target yang lebih tinggi. Meskipun sepertinya nggak bakal berjalan dengan mudah pastinya. Langsung saja hari ini kita masuk ke sesi warming up atau sharing live di GP Qatar seri perdana. Hari ini dua Aprilia menggunakan kompon soft medium seperti layaknya tim lainnya atau pembalap lainnya. Semoga aja dengan kompon soft medium bisa membawa kita untuk membawa Aprilia berada di top 5. Semoga aja bisa, semoga aja nggak ada halangannya terlalu parah cuy. Oke, semangat GP Qatar seri perdana MotoGP karir yang kembali comeback di sini bersama Asep Surasep. Oke, here we go. The riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Oke semua, ini dia seri sekelas MotoGP untuk seri Qatar, seri perdana and on the way. Hari ini siapakah yang akan meraih kemenangan? Apakah Fabio, Johan Zarco, atau malah justru Alex Rins? Mendekati lagi Alex Espargaro dari Sigri di first corner, bertahan kembali. Marquez datang, Maverick Vinales datang juga. Hingga kini Pecco Bagnaia di belakang Ducati Factory merangsak di posisi ke-8 di belakang dari dua Aprilia Italian bike. Kali ini Aprilia saatnya tampil mendominasi bersama Alex Espargaro dan juga Asep Surasep. Hingga kini Maverick kita overtaking perlahan masuk bisa ke hari ini di stok kedua dan kita masih belum bisa, masih mencari celah kosong di sekarang. Kita overtaking dan akhirnya luar biasa sangat mulus kembali mendefense serangan balik dari Maverick Vinales. Hari ini di tikungan ke-6 dari kiri kita overtaking kembali Maverick Vinales dan di akselerasi kembali bertarung, kita kalah di akselerasi. Yamaha terlalu kuat. Hingga kini tinggal ke-7, hati-hati dan Pecco Bagnaia crash sayang sekali. Terkontak tadi, ada collision dengan Asep Surasep. Sepertinya hari ini Pecco Bagnaia kurang fokus dengan jarak antara Surasep dan juga dirinya sendiri. Hingga kini Maverick Vinales di high speed cornering. Yamaha sebenarnya terlalu cepat di high speed cornering. Sedangkan Aprilia masih kembali harus berjuang di sini di sektor ketiga. Maverick Vinales, Marquez di posisi 6 ke 5, sementara Asep Surasep masih berada di posisi ke-7 saat ini, kembali mencari jalan dari sisi kanan bisakah, dan masih belum bisa. Sektor terakhir hari ini Yamaha masih kita bakal mencari celah kosong dari sisi kanan ke kiri dan saatnya kita mengovertaking kembali Surasep dengan Vinales, kita overtaking lagi sekali akselerasi menuju dengan terakhir akhirnya Aprilia tebus ke dalam top 6. Hari ini Espargaro Alex berada di posisi keempat dan di belakang sepertinya Jack Miller. Maverick Vinales malah keren sayang sekali. Keren masal cuy. Ini kok kenceng banget, astaga. Wah gokil Aprilia cuy. Bisa sekenceng ini loh. Ini kita berasangan dari Ducati yang di tahun 2015 kenceng doang, diajak belok susah. Nah kalau sekarang Ducati udah mulai lancar cuy. Hingga kini kita udah berhasil berada di top 3, sementara Alex Espargaro di belakang. Akhirnya Aprilia berhasil tampil epic di posisi ke-43 top 5 di GP Qatar. Hari ini membiarkan Alex Espargaro berada di podium karena kita hari ini nggak memiliki target yang terlalu tinggi. Yang penting kita bisa membawa Aprilia meraih poin untuk tim keduanya. Luar biasa akhirnya hari ini ada bendera hijau di belakang, terjadi sebuah crash yang nggak kita lihat. Dan hari ini tikungan ke-6 sektor kedua. Kita hari ini, maksudnya gue sendiri hari ini nggak terlalu pengen menang cuy. Kita hanya pengen untuk bisa ngebawa Aprilia itu bangkit. Karena gue sendiri ya kalau ngalamin kejadian dari Maverick Vinales, kita sebagai fans MotoGP ya, gue sering ngerasa tuh kayak entah kenapa, entah hanya gue aja yang terlalu berpikir yang kayak gini atau gimana, tapi pasti Yamaha menurut gue sih kayak kurang adil lah sama pembalapnya. Makanya ya si Maverick Vinales sampai rela keluar dan bahkan dia berani putus kontrak di tengah musim. Bayangin aja, itu nggak mudah loh, itu nggak semudah yang dibayangin. Makanya kayak gue senang aja Maverick bisa ke Aprilia karena Aprilia ini adalah sebuah tim yang full supportive.
mendukung pembalapnya meskipun dananya nggak terlalu banyak, nggak kayak pabrikan besar lainnya seperti Yamaha, Ducati, atau mungkin Honda. Bahkan kalau kita lihat sendiri postingan dari Maverick Vinales, dia kayak bahagia banget bisa gabung sama Aprilia. Bahkan kemarin di Misano 2 hari dia udah melahap lebih dari 170 lap cuy. Itu bayangin aja gimana seringnya si Maverick Vinales untuk cepat segera beradaptasi dengan RSGB. Makanya kayak gue seneng banget Aprilia bisa ngerekrut si Maverick Vinales karena Maverick ini orangnya suka kadang-kadangannya, penting timnya nge-support aja pasti dia udah bisa bagus sih. Hingga kini Alex Espargaro kita bakal dekati di lap ketiga di set pertama Force Corner Alex Espargaro. Nah hari ini kayaknya kita bakal ngawal aja posisi ketiga dari Espargaro supaya Marc Marquez nggak sampai ngalahin kita berdua, karena kita bakal ngelakuin tim order, kita bakal ngebantu Aprilia untuk berada di puncak tim championship. Hari ini dari sisi kiri kita masih berusaha dekati Aprilia. Hati-hati jangan sampai nabrak. Pokoknya kita harus ngejaga posisi ini tuh diraih sama Aprilia. Pokoknya top 4 itu mulai posisi 4 sama 3 harus diraih sama Aprilia, nggak boleh sama yang lain. Karena kalau kita mau ngandelin Espargaro ngejar Fabio sama Johan Zarco kayaknya bakal susah sih. Apalagi Fabio sama Johan Zarco lagi kenceng-kencengnya di GP Qatar. Jadi sepertinya posisi 3 adalah posisi yang ideal untuk kita berdua, yaitu Alex sama Asep Surasa. Fokus ke fighting hari ini kita kayaknya ban depan nih ya. Kita tadi pakai ban soft dan nggak taunya malah di lap ketiga ban kita udah habis banget cuy. Ya sayang sekali dong, kita kayaknya nggak bakal bisa untuk berdua sama Alex Espargaro. Karena dengan kondisi ban seperti ini kita nggak bakal bisa untuk late braking dengan keseringan. Jadi kita hanya bisa untuk late braking dengan beberapa tikungan yang tertentu aja. Apalagi di sini kita masih juga belum bisa ngebawa Aprilia full upgrade ya, karena masih awal cuy. Jadi wajar aja kita belum bisa memiliki potensi yang sangat maksimal dari Aprilia RSGB. Tapi kita nggak boleh pesimis juga, karena masih ada banyak seri lagi yang bisa kita gunakan untuk bisa ngedevelopment point supaya kita cepat berkembang dengan Aprilia RSGB. Ya paling enggak kita di antara kedua pembalap ini, antara Alex Espargaro serta Asep Rasep, minimal keduanya ada yang berada di top 3 atau mungkin di top 5 itu udah minimal sih. Tapi kalau kita lagi kurang beruntung ya mungkin lagi. Yang penting kita hari ini udah bisa rapat sama Alex Espargaro atau dua Aprilia. Jarang-jarang banget kita ngelihat ikon warna timnya hijau berada di top 5. Apalagi ini ada dua loh, yang biasanya cuma warna merah, biru, orange, tapi kali ini ada warna hijau yaitu Aprilia. Ini jarang banget terjadi cuy. Pokoknya hari ini gue seneng banget karena Aprilia dan juga Alex Espargaro di GP Qatar dari pembuka ini udah bisa tampil bagus. Apalagi nanti di reliefnya Maverick Vinales bakal berlaga di GP Aragon. Kita doakan aja semoga Aprilia bisa melakukan hasil bagus dengan dua pembalap asal Spanyol, yaitu yang pertama bertandem dulu di Suzuki waktu di tahun 2021 si Espargaro juga si Maverick Vinales. Hingga kini lap keempat. Oh ya, hari ini udah ada beberapa insiden terjadi. Pertama tadi ada insiden terakhir sampai ke Bagnaia, di mana tadi sampai ke Bagnaia itu kayaknya tadi dia agak sedikit kurang apa ya? Dia kayak kaget karena tarik kita agak sedikit kurang stabil untuk menikung. Ibaratnya kayak kita hampir jatuh, tapi untungnya kita bisa nge-save dan akhirnya bahkan si Peko malah kaget hingga dia harus terjatuh di belakang dari si Asep Surasep. Nah, yang kedua itu adalah insiden ketika di tikungan terakhir pertama, tepatnya si Maverick Vinales yang crash ketika exit cornering di tikungan terakhir. Nah, itu tadi kita sempat lihat dan terjadi crash massal. Pokoknya sayang banget ya. Pokoknya nggak tahu kenapa hari ini sering banget terjadi crash massal di MotoGP game. Entah karena AI yang kurang bagus atau gimana, pasti nanti di kedepannya semoga aja sih ya plus lah ya, semoga aja si Milestone bisa untuk ngerubah AI-nya supaya nggak main konyol. Karena kita sering banget ngeliat bahwa di setiap balapan kadang AI itu suka bermain dengan konyol, kadang juga salah jalur, kadang suka ngelewatin rebutan dan semutan jalur. Itu benar-benar konyol banget, sering terjadi banget di gameplaynya. Apalagi kalau crash kadang itu motornya kayak nggak masuk akal banget cuy, bisa sampai terbang loh, tinggi banget. Makanya aku tadi kayak ngerasa ya udahlah nggak apa-apa hari ini. Pokoknya ini bisa dibilang seri game GP21 kalau menurut gue pribadi adalah seri yang kurang bagus, dan gue lebih memilih untuk lebih suka ke MotoGP 19 daripada seri 20 ke atas. Karena emang gue sering ngerasa kayak ini tuh kayak efek stoppingnya benar-benar berlebihan banget cuy. Apalagi ya kadang kita kalau
dalam posisi ini udah kita ngerem itu berasa kayak motornya digenjot-genjot, kayak kurang stabil cuy. Kalau untuk masalah elektronik seperti TGS, kemudian anti-wheelie, engine brake hingga PWR sepertinya ya kita nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah stopnya aja, kemudian sama gameplaynya atau handlingnya yang terlalu sulit banget untuk kita sebagai pecinta MotoGP. Bahkan banyak banget review jelek untuk game yang tahun versi 2021 ketimbang versi sebelumnya. Oke, hari ini di sektor ketiga, hari ini kita masih berada dan Marquez mengejar, mengovertake mendadak. Kita nggak nyadar, Marquez datang tiba-tiba sama overtaking Alexander Russell di lap terakhir. 2 lap terakhir, bisakah kita bersama Aprilia RSGP untuk overtaking kembali Marc Marquez dan cukup melebar? Hati-hati, jangan sampai crash. Oke, final sektor. Hari ini Marquez di posisi keempat yang sepertinya bakal kita overtaking di nanti tepatnya di track lurus di lap ke-6. Hari ini tikungan terakhir masih mengejar kita heartbreaking kembali from Zurasep dan dari luar masuk ke dalam mencari tumpuan akselerasi hingga kini dengan power angka 3 TJ1 kita overtaking Honda RC2 13V, kita overtaking dengan RSGP. First corner kita late braking, bertahan kembali di serangan Marc Marquez. Repsol Honda, Ducati dan Petronas di belakang kita. Oke, ini dia tikungan kedua sektor pertama menuju high speed cornering. Alex Espargaro di posisi 3, Johan Zarco Fabio yang masih menjadi leader mengawali dua Aprilia. Hingga kini tikungan keempat di sektor kedua awal, akankah Marquez kembali mendekati lagi Alexander Russell dan bener aja Marquez malah motong jalur cuy. Dia ngelewatin rumput loh, dia nggak crash, hebat banget cuy. Hati-hati, kembali bertahan sedikit, langsung aja hajar di akselerasi, kembali berdua akselerasi, depannya Marquez mengejar. Dia kembali mengejar, kita gagal. Putar posisi keempat dari Marquez di akselerasi exit corner tikungan ke-6 hingga gini. Sektor ketiga, tikungan ke-8 menuju high speed cornering. Dari sisi kanan kita bakal langsung aja mengerem, kita overtaking Marquez kembali berduel side by side tadi. Dan akhirnya hari ini Marquez kembali keluar tadi, berhasil kita overtaking. Dan hati-hati di high speed cornering tikungan ke-11 yang mana Marquez bakal mengejar dengan gap yang masih rapat. Bener-bener ya si Marc Marquez kayak wah bikin kaget aja. Dia kita kira udah nggak bisa ngejar, ternyata dia makin rapat dan akhirnya dia ngelancarin serangan dengan langsung mau overtaking Alexander Russell di tikungan ke-10. Itu pun kita langsung terkejut dengan kehadirnya si Marquez cuy. Udah bener kayak wah nggak nyangka banget si Marquez bisa ngelawan kembali, meskipun dia hari ini di jurus 1 masih kurang terlalu kuat kayak Johan Zarco. Itu ngapain ada yang crash di belakang? Tapi tenang aja, hari ini tikungan terakhir dan menuju finish line, akankah Aprilia? Dan akhirnya hari ini Marquez mengejar tapi kita berhasil meninggalkan jauh. Dan akhirnya hari ini dua Aprilia berada di top 4. Itu Alex Espargaro berhasil podium, sementara Alexander Russell di posisi keempat. Akhirnya impian kita untuk membawa Aprilia bisa tercapai di seri perdana, dan masih ada banyak seri lagi yang bisa kita manfaatkan agar Aprilia bisa menjuarai tim championship serta konstruktor championship. Nah, pokoknya hari ini kita di musim kali ini nggak berniat untuk meraih kemenangan. Kita yang penting bisa ngebawa Aprilia aja untuk meraih tim championship. Udah seneng banget sih, karena target kita adalah itu yang utama. Di musim kali ini kita nggak terlalu pengen juara dunia atau gimana, tapi pasti kita pokoknya harus ngebawa Aprilia untuk berada di puncak tertinggi. Hingga kini yang crash ada Maverick Vinales, Miguel, Iker Lecuona, Rossi dan juga Taka Nakagami. Sayang sekali mereka berlima malah crash di GP Qatar dan nggak bisa untuk bangkit kembali atau finish di balapan. Hingga kini untuk poin ya, untuk tim championship akhirnya Aprilia berada di posisi kedua dengan jarak 3 poin dari Ducati Pramac Racing. Dan luar biasanya tim satelit berada di puncak tertinggi di awal balapan di seri perdana. Nah, sementara itu untuk konstruktor championship Aprilia di posisi ketiga dengan jarak 9 poin dari Ducati. Dan wajar banget hari ini Ducati bisa menjuarai atau bisa ngawali konstruktor, karena emang Johan Zarco hari ini berada di puncak tertinggi di race-nya, karena dia berada di posisi pertama sementara Yamaha di posisi kedua dan Aprilia berhasil di posisi ketiga.
Oke, jadi yang semua kalau itu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti next video kalau gitu. Thank you nonton, dan sampai ketemu lagi di Race GP selanjutnya, karena kita bakal ngebawa Aprilia untuk bertarung di baris depan kalau gitu. Thank you nonton, dan sampai ketemu di race selanjutnya. Oke, bye, ciao.